fall. Tell me why you couldn't treat me and say you want me again. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Hilma memimpin kita berdoa. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Suaranya kok pada lemes, Ibu ulang ya. Yang semangat dong jawabnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, ini baru keren. Tapi Ibu lihat masih ada beberapa wajah kalian yang kelihatan lusuh. Bagaimana kalau kita ice breaking sebentar? Setuju, Bu. Baik, Ibu minta kalian semua bangkit berdiri. Jadi kita akan melakukan tepuk berpola. Ibu akan memberikan instruksi terlebih dahulu. Kalau ibu bilang tepuk 1 itu di atas. Kalau ibu bilang tepuk 2 kiri kanan. Kalau ibu bilang tepuk 3 kiri kanan atas. Kalau ibu bilang tepuk 4 kiri 2 kali kanan 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk 5 kiri 2 kali kanan 2 kali atas 1. Oke, Ibu apa ya? Ibu kasih contoh terlebih dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, baik, mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali, tepuk 5. Kalian harus fokus, kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali, tepuk 5 3 kali. Nah, sekarang baru enak untuk mulai belajar. Silakan duduk semuanya. Oke, sebelum itu Ibu mau absen kalian dulu. Adel, Hadir, Bu. Elizabeth, Hadir, Bu. Esther, Hadir, Bu. Hilma, Hadir, Bu. Marta, ada. Oke. Ada yang belum disebut? Sudah lengkap semua ya. Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Baik, silakan Hilma. Minggu lalu kita belajar tentang kelangkaan. Dari kelangkaan yaitu keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Benar, minggu lalu kita sudah belajar tentang kelangkaan, yaitu kondisi di mana sumber daya yang tersedia seperti barang mentah, tenaga kerja, modal, dan teknologi jumlah yang terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia yang tentang barang dan jasa tidak terbatas. Baik, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi yang masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Tapi sebelum itu, Ibu mau bagi kalian dalam 2 kelompok terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, kelompok pertama ada Adel, Elizabeth, dan Ilma. Untuk kelompok 2 ada Esther dan Marta. Baik, silakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian tahu terlebih dahulu tujuan belajar kita hari ini.
pertama, mengidentifikasi jenis pemasukan dan pengeluaran pribadi yang biasa dialami remaja. Yang kedua, membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi. Baik, terima kasih Adil. Jadi hari ini kita belajar tentang pengelolaan keuangan pribadi secara sederhana dengan mengidentifikasi jenis pemasukan dan pengeluaran pribadi yang biasa dialami remaja dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi. Baik anak-anak, hari ini kita belajar dengan metode pembelajaran TGT atau Homeschooling Turnamen, di mana nantinya kalian akan berdiskusi dalam kelompok dan mengikuti kelas kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang mengelola keuangan pribadi secara sederhana, dimulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi dalam kelompok, di mana setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja siswa yang di dalamnya berisi soal-soal yang akan kalian kerjakan bersama. Inti dari diskusi ini adalah untuk membuat kalian saling membantu dan benar-benar memahami materi sebelum masuk ke sesi kuis. Baik, setiap kelompok silakan mengambil LKS-nya di depan. Kalian punya waktu 20 menit untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas di atas. Baik. Baik anak-anak, waktunya diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya kita akan masuk ke sesi turnamen kuis kelompok, di mana nantinya kuis ini akan membantu kalian menguji sampai di mana kalian paham materi hari ini. Atur posisi duduk kalian ada di mana. Baik, di sini Ibu akan memberikan 10 soal. Ibu akan membacakan soalnya. Setiap kelompok akan berebut menjawab dengan mengangkat tangan. Jawaban kelompok yang benar akan mendapatkan 10 poin. Jika salah akan dikurangi 5 poin. Kalian setuju? Setuju, Bu. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, jika kamu menerima uang jajan sebesar 300.000 per bulan, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah A. Membelanjakan semuanya, B. Mencatat pemasukan dan pengeluaran, C. Membeli barang diskon, D. Menabung setelah uang habis. Dibacakan sekali lagi soalnya ya. Jika kamu menerima uang jajan 300.000 per bulan, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah A. Membelanjakan semuanya, B. Mencatat pemasukan dan pengeluaran, C. Membeli barang diskon, D. Menabung setelah uang habis. Kami bu. Kelompok pertama. Jawabannya A, Bu. Salah. Salah jawabannya, Bu. B jawabannya, Bu. Lihat, Bu. Benar, 10 poin untuk kelompok 2. Pertanyaan kedua. Contoh pengeluaran yang termasuk keinginan adalah A.
membeli buku pelajaran, D. membayar uang transportasi, C. membeli skin game, dan D. membeli alat tulis. Contoh pengeluaran yang termasuk keinginan adalah A. membeli buku pelajaran, B. membayar uang transportasi, C. membeli skin game, D. membeli alat tulis. Baik, kelompok 1 C. benar, 10 poin untuk kelompok 1. Soal yang ketiga, manfaat membuat anggaran bulanan adalah A. supaya bisa belanja lebih banyak, B. agar uang cepat habis, C. mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik, D. supaya tidak perlu menabung. Manfaat membuat anggaran bulanan adalah A. supaya bisa belanja lebih banyak, B. agar uang cepat habis, C. mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik, D. supaya tidak perlu menabung. Kelompok 2 benar, 10 poin untuk kelompok 2. Soal selanjutnya, jika pemasukanmu 500.000 dan pengeluaranmu 450.000, maka sisa uangmu adalah A. 50.000, B. 100.000, C. 450.000, D. 500.000. Jika pemasukanmu 500.000 dan pengeluaranmu 450.000, maka sisa uangmu adalah A. 50.000, B. 100.000, C. 450.000, dan D. 500.000. Kelompok 1 silakan menjawab. Kami Benar. Oke, soal selanjutnya, berikut ini yang bukan termasuk sumber pemasukan adalah A. uang jajan dari orang tua, B. hasil kerja part time, C. membeli pulsa, D. hadiah ulang tahun. Berikut ini yang bukan termasuk sumber pemasukan adalah A. uang jajan dari orang tua, B. hasil kerja part time, C. membeli pulsa, D. hadiah ulang tahun. C. Benar, 10 poin. Soal selanjutnya, jika kamu ingin membeli barang yang harganya lebih mahal dari uangmu, sebaiknya ambil pinjam uang kita, B. menagih terus sampai cukup, C. meminta orang tua, D. membelinya secara kredit. Jika kamu ingin membeli barang yang harganya lebih mahal dari sisa uangmu, sebaiknya A. meminjam uang teman, B. menabung terus sampai cukup, C. meminta orang tua, D. membelinya secara kredit. Ini mau Dari tadi ini curang Oke, kelompok 1 silakan menjawab. B. Benar, 10 poin. Kami nyerah, Bu. Masih ada soal lagi. Masih ada masalah lagi. Soal selanjutnya, contoh pengeluaran rutin siswa SMA adalah A. membeli tiket konser, B. membayar uang SPP, C. membeli handphone baru, D. liburan ke luar kota. Contoh pengeluaran rutin siswa SMA adalah A. membeli tiket konser, B. membayar uang SPP, C. membeli handphone baru, D. liburan ke luar kota. Baik, kelompok 2 B buat jawabannya. benar, 10 poin untuk kelompok 2. Soal selanjutnya, membuat catatan pengeluaran harian berguna untuk A. mengetahui kemana saja uang digunakan, B. membuat uang cepat habis, C. menghindari menabung, D. membeli barang tanpa rencana. Membuat catatan pengeluaran harian berguna untuk A. mengetahui kemana saja uang digunakan, B. membuat uang cepat habis, C. menghindari menabung, D. membeli barang tanpa rencana. Kami, Bu. Kelompok 1 benar, 10 poin. Soal selanjutnya, jika kamu menerima pemasukan tambahan, sebaiknya A. langsung dibelanjakan, B. disisihkan sebagian untuk ditabung, C. digunakan untuk jajan semua, D. diberikan ke teman. Jika kamu menerima pemasukan tambahan, sebaiknya A. langsung dibelanjakan, B. disisihkan sebagian untuk ditabung, C. digunakan untuk jajan semua, D. diberikan ke teman. Kami, Bu. Kelompok 2 atau jawaban B. Benar, 10 poin untuk kelompok 2. Soal terakhir, prioritas utama dalam mengatur keuangan pribadi adalah A. membeli barang yang diinginkan, B. memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, C. membelanjakan uang untuk liburan,
D. Mengikuti tren terbaru. Prioritas utama dalam mengatur keuangan pribadi adalah A. Membeli barang yang diinginkan, B. Memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, C. Membelanjakan uang untuk liburan, D. Mengikuti tren terbaru. Bu, kami Kelompok 1 B. benar, 10 poin. Baik anak-anak, waktunya kuis sudah selesai. Sekarang kita akan lihat hasil akhir dari kuis. Ibu akan membacakan poin masing-masing dari setiap kelompok. Kelompok 1 mendapatkan 60 poin. Dan kelompok 2 mendapatkan 40 poin. Dari kelompok yang poinnya tertinggi hari ini yaitu kelompok 1. Kelompok 1 sudah menunjukkan kerjasama yang baik, cepat dan tanggap. Kalian layak dapat apresiasi lagi. Nah, ini dia apresiasinya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Selamat ya, semoga ini menjadi motivasi untuk terus belajar. Tapi semua kelompok hari ini sudah luar biasa. Ibu bangga sama kalian semua. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang mengelola keuangan pribadi secara sederhana dengan mengenali pemasukan dan pengeluaran, mencatat, membedakan antara keinginan, kebutuhan dan keinginan. Kalian sudah melakukan diskusi dalam kelompok dan mengikuti kuis kelompok. Seru kan? Seru. Nah sekarang siapa yang mau bantu ibu untuk menyebutkan hal penting yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu, cara mengatur uang jajan agar tidak cepat habis Bu. Saya Bu, Silakan Esther. membutuhkan kebutuhan dan keinginan. Saya Bu, Silakan Luna. belajar menyisihkan uang buat tabungan Bu. Bagus, itu semua inti dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu mau kasih 2 pertanyaan untuk menguji seberapa jauh kalian memahami materi ini. Oke, pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Silakan Esther. Kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak wajib. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa penting untuk membuat catatan pengeluaran harian? Saya Bu, Silakan Luna. karena dengan mencatat pengeluaran kita jadi tahu uang kita itu keluar kemana saja. Ibu senang kalian paham. Sekarang kita refleksi sebentar ya. Menurut kalian apa hal yang paling bermanfaat yang kita pelajari hari ini? Silakan Marta. Bermanfaat. Saya Bu, Silakan Adel. belajar bertanggung jawab soal uang. Luar biasa sekali anak-anak. Itu artinya pembelajaran kita hari ini bermakna. Baik anak-anak, untuk PR silahkan kalian membuat anggaran sederhana untuk uang jajan kalian selama seminggu dan mencatat pengeluaran kalian. Minggu depan kita akan bahas dengan materi menabung dan investasi kecil-kecilan. Baik Bu. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas semangat dan kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your
You won't ever be alone.